Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nima Degalugianta Putri dengan NIM 351211012 dari kelas 1A Program Studi D3 Administrasi Bisnis. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang demokrasi Indonesia. Di Indonesia telah banyak menganut sistem pemerintahan pada awalnya. Namun, dari semua sistem pemerintahan yang bertahan mulai dari era reformasi 1998 sampai saat ini adalah sistem pemerintahan demokrasi. Meskipun masih terdapat beberapa kekurangan dan tantangan di sana-sini, sebagian kelompok merasa merdeka dengan diberlakukannya sistem demokrasi di Indonesia. Artinya, kebebasan pers sudah menempati ruang yang sebebas-bebasnya sehingga setiap orang berhak menyampaikan pendapat dan aspirasinya masing-masing. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat atau negara yang dijalankan oleh pemerintah. Semua warga negara memiliki hak yang setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Demokrasi mencakup kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memungkinkan adanya praktik kebebasan politik secara bebas dan setara. Demokrasi Indonesia dipandang perlu dan sesuai dengan pribadi bangsa Indonesia. Selain itu, yang melatar belakangi pemakaian sistem demokrasi di Indonesia. Hal itu bisa kita temukan dari banyaknya agama yang masuk dan berkembang di Indonesia, banyaknya suku budaya dan bahasa, kesemuanya merupakan karunia Tuhan yang patut kita syukuri. Nah, berikutnya, apakah yang dimaksud dengan demokrasi? Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demokratia, yang berarti kekuasaan rakyat. Demokrasi berasal dari kata demos dan kratos. Demos yang memiliki arti rakyat, dan kratos yang memiliki arti kekuasaan. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, demokrasi adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban, serta perlakuan yang sama bagi semua warga negara. Berikutnya saya akan menjelaskan prinsip demokrasi. Prinsip demokrasi dibedakan menjadi dua, yaitu ada prinsip demokrasi sebagai sistem politik dan juga prinsip non-demokrasi atau kediktatoran. Prinsip demokrasi sebagai sistem politik yaitu ada pembagian kekuasaan legislatif, yudikatif, dan eksekutif, pemerintahan konstitusional, partai politik lebih dari satu dan mampu melaksanakan fungsinya, pers yang bebas, perlindungan terhadap hak asasi manusia, pengawasan terhadap administrasi negara, peradilan yang bebas dan tidak memihak, pemerintahan yang diskusi, pemilihan umum yang bebas, pemerintahan berdasarkan hukum. Sedangkan prinsip non-demokrasi atau kediktatoran yaitu pemusatan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif menjadi satu dan dipegang serta dijalankan oleh satu lembaga. Berikutnya yaitu pemerintahan tidak berdasarkan konstitusional. Pemerintahan dijalankan berdasarkan kekuasaan, konstitusinya memberi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Berikutnya, rule of power, prinsip negara kekuasaan yang ditandai dengan supremasi kekuasaan yang besar pada negara atau pemerintah. Berikutnya ada pembentukan pemerintah. Pembentukan pemerintah tidak berdasarkan musyawarah tetapi melalui dekret. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis demokrasi. Demokrasi memiliki banyak jenis, berikut beberapa jenis dari demokrasi, yaitu yang pertama ada demokrasi menurut cara aspirasi rakyat. Demokrasi menurut cara aspirasi rakyat ini ada demokrasi langsung dan demokrasi tidak langsung. Demokrasi langsung merupakan sistem demokrasi yang memberikan kesempatan kepada seluruh warga negaranya dalam permusyawaratan saat menentukan arah kebijakan umum dari negara atau undang-undang. Contohnya yaitu ikut mencoblos saat pemilu atau pilkada, dan memilih secara langsung ketua kelas. Dan demokrasi tidak langsung merupakan sistem demokrasi yang dijalankan menggunakan sistem perwakilan. Contohnya yaitu pembuatan undang-undang yang diwakili oleh anggota DPR. Berikutnya ada demokrasi berdasarkan prinsip ideologi, yaitu demokrasi liberal, merupakan kebebasan individu. Demokrasi liberal merupakan kebebasan individu yang lebih ditekankan dan mengabaikan kepentingan umum.
Berikutnya, demokrasi rakyat merupakan demokrasi yang didasarkan pada paham sosialisme dan komunisme dan lebih mengutamakan kepentingan umum atau negara. Dan yang terakhir ada demokrasi Pancasila, merupakan demokrasi yang ada di Indonesia bersumberkan pada nilai-nilai sosial budaya, bangsa, serta berasaskan musyawarah mufakat dengan memprioritaskan kepentingan seluruh masyarakat atau warga negara. Demokrasi Pancasila fokus kepada kepentingan dan aspirasi serta hati nurani rakyat. Sampai saat ini, Indonesia menganut demokrasi Pancasila yang bersumber pada falsafah Pancasila. Baik, sekian dari presentasi saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.